Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusri Halim dari Prodi Hukum Fakultas Soshum Universitas Nurjadid. Di sini saya akan menjelaskan hubungan hukum dan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, hukum sebagai praktik otonom. Sebagian besar teori hukum tradisional berusaha mengungkap aspek esensial atau definitif dari lembaga hukum. Dua yang paling berpengaruh ialah positivisme hukum dan hukum Dworkin sebagai integritas. Adapun asumsi yang dibangun adalah yang pertama, kedua teori sepakat tentang sifat konseptual hukum. Keduanya sepakat bahwa penting bagi filosofis hukum untuk mendefinisikan aspek inti dari praktik hukum yang benar untuk memenuhi fungsi dari filosofis hukum. Faktanya, banyak pembahasan filosofis tentang hukum yang mengasumsikan bahwa karakterisasi semacam itu adalah tujuan esensial dari jurisprudensi. Yang kedua, untuk sampai pada konsep hukum yang dianalisis dengan tepat, baik positivisme hukum dan hukum sebagai integritas paling baik dibangun dari teknik spesifik filsafat, analitik, dan linguistik. Teknik-teknik ini mencakup penyelidikan dan klarifikasi tentang cara orang umumnya berbicara tentang hukum dan penguraian yang cermat atas praktik sosial yang memisahkan antara yang legal dan yang tidak. Yang ketiga adalah bahwa cara terbaik untuk memahami praktek hukum adalah memahami kualitas yang diperlukan dan memadai, yang membuat suatu aturan atau pernyataan menjadi suatu undang-undang. Setelah seperangkat kondisi yang diperlukan dan cukup diidentifikasi atau diperkirakan, aspek esensial dari praktek hukum khususnya telah dipahami. Dari sini kita pahami, para pakar hukum mencoba untuk mengidentifikasi aspek konseptual hukum yang unik. Yang diadvokasi adalah penyelidikan atas praktik hukum melalui alat analisis ekonomi. Kesimpulan yang ditawarkan adalah bahwa praktik hukum paling baik dipahami melalui fungsinya sebagai alat sosial yang mendorong efisiensi ekonomi yang sama dengan praktik sosial lainnya. Yang kedua, hukum sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi. Para pakar hukum memandang hukum sebagai alat sosial dan mencoba mengevaluasinya secara fungsional. Beberapa konsep dasar yang digunakan dalam model penalaran hukum ekonomi ialah yang pertama, konsep dasar penalaran ekonomi. Asumsi paling dasar dalam ilmu ekonomi adalah maksimalisasi kepuasan pribadi yang rasional, menyesuaikan sarana untuk mencapai tujuan dengan cara yang seefisien mungkin. Penting untuk disadari bahwa ilmu ekonomi sebagaimana dipahami di sini tidak terbatas pada analisis masalah moneter. Ada kepuasan non-moneter serta moneter. Setiap kepuasan potensial diimplikasikan dalam kepuasan ekonomi, dan oleh karena itu dapat diselidiki menurut rasionalitas ekonomi dan trade-off biaya dan manfaat. Biasanya yang ingin dicapai melalui penalaran ekonomi adalah peningkatan efisiensi. Yang dianggap efisien adalah suatu kegiatan yang dapat meningkatkan nilai sumber daya. Yang kedua, komponen hukum dalam ekonomi. Komponen hukum dalam ekonomi dapat dikategorisasikan dalam dua hal, yaitu dari sisi pelakunya. Pelaku ekonomi merupakan subjek hukum yang menjalankan perilaku ekonomi, baik itu seorang atau badan yang menjalankan kewajibannya sesuai dengan strata yang dipilihnya. Yang kedua, dari sisi kegiatannya. Pada umumnya kegiatan ekonomi terbagi menjadi tiga segmen, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan tersebut selalu melibatkan banyak orang untuk berkecimpung di dalamnya sebagai pelaku ekonomi dan subjek hukum. Selain itu, karena ekonomi merupakan aktivitas sosial yang melibatkan berbagai pihak, maka diperlukannya aturan yang melekat dalam komponen-komponen tersebut agar tercapai cita hukum ekonomi itu sendiri. Yang terakhir, bagaimana hukum dapat mendorong efisiensi ekonomi? Para pakar hukum mengklaim bahwa hukum paling baik adalah hukum yang bisa meningkatkan efisiensi ekonomi. Tetapi bagaimana lembaga hukum dapat membantu mendorong efisiensi ekonomi? Salah satu caranya adalah membantu menghindari situasi yang mengarah pada kegagalan pasar. Caranya kontrol terhadap praktik monopoli. Salah satu contoh kegagalan pasar adalah adanya monopoli. Maksudnya adalah situasi di mana satu pihak dapat memperoleh lebih banyak keuntungan dari suatu barang daripada yang dimungkinkan oleh pasar yang sehat.
Nah, hukum dapat digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa situasi monopoli sulit dilakukan dan dipertahankan. Cara lain sistem hukum yang dapat digunakan untuk memastikan transaksi yang efisien dan ekonomis adalah melalui penegakan kontrak yang valid. Nah, yang kedua, kontrol dalam praktik kerjasama atau kontrak. Dengan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan kontrak, pengadilan dapat memberikan keyakinan kepada pihak-pihak dalam kontrak bahwa pihak lain akan memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Ini menjadi sangat penting dalam situasi di mana para pihak harus menyelesaikan kewajiban mereka pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, penegakan alokasi hak dan kewajiban subjek ataupun objek hukum akan menjadi faktor penting dalam memastikan pertukaran yang efisien dan ekonomis, sehingga hukum dapat digunakan untuk mendorong efisiensi. Nah, kontrol melalui kebijakan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada institusi, kepercayaan warga terhadapnya, oleh berbagai nilai dan harapan. Perbedaan antara kebijakan dan institusi publik seringkali dianggap sebagai salah satu kunci penjelasan tentang perbedaan tingkat pertumbuhan per kapita yang luas di berbagai negara. Nah, di antara institusi yang memiliki dampak terbesar pada kinerja perekonomian, sistem hukum dan pemerintah memainkan peran penting. Memahami bagaimana hukum dan peraturan mempengaruhi perilaku ekonomi fundamental di era modern. Pelaksanaan sistem hukum dapat berdampak pada banyak dimensi pembangunan, keadilan, optimalisasi, alokasi sumber daya, dan peningkatan produktivitas. Apalagi peran sistem pemerintah yang ada tidak berfungsi sudah biasa dipastikan akan dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian yang ada. Nah, faktanya perekonomian di Indonesia terhambat oleh rumitnya aturan yang mengurangi kepastian hukum dan kepercayaan. Selain itu, meningkatkan risiko aktivitas ekonomi dan karena itu mengurangi kecenderungan untuk berinvestasi. Dengan itu, maka perlu adanya deregulasi ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan karena ekonomi berjalan berdasarkan regulasi atau aturan yang berlaku. Nah, yang terakhir, cita hukum ekonomi di Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan manifestasi dari nation states yang memiliki peradaban yang kuat dan mendeklarasikan Pancasila sebagai norma dasar. Para pendiri bangsa meletakkan Pancasila sebagai akar cita hukum bangsa yang dapat mewadahi dinamika kehidupan berbangsa. Cita hukum merupakan gagasan, ide, karsa, pikiran yang berkenaan dengan persepsi, makna, dan tujuan hukum yang memiliki unsur keadilan, kepastian, dan kehasilgunaan. Yang semua itu hasil dari olah pikir manusia, perpaduan dari pandangan hidup, kenyataan, dan keyakinan beragama. Dalam membangun perekonomian bangsa, tidak dapat mengabaikan keberadaan hukum yang berlaku dalam sebuah negara tersebut. Jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka perekonomian akan mudah dijalankan dan efektif. Akan tetapi sebaliknya, jika kondisi hukum pada suatu bangsa tersebut kurang efektif, maka akan berdampak buruk pada perekonomian juga. Nah, kondisi seperti ini juga dialami oleh Indonesia, apalagi ketika Indonesia berdaulat sebagai negara hukum. Indonesia menghendaki keberfungsian hukum dalam bidang ekonomi dan itu bisa berjalan dengan adanya hukum yang didasari demokrasi ekonomi berdasarkan kekeluargaan dan kerakyatan, sehingga hukum ekonomi bisa menjadi tolak ukur atau pijakan dalam berperilaku dalam bidang bisnis dengan berdasarkan ideologi Pancasila. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.